siapa yang punya akhlak mulia itu. Inilah bekal kita untuk berhaji dan bekal untuk menjalani perjalanan hidup di 3 alam, ya. Untuk alam di muka bumi ini, di alam dunia, di alam kubur, dan di alam akhirat. Dan bagi Duyupullah yang tadi malam belum sempat hadir juga, kami ulangi, mukminin itu punya derajat paling tinggi. 3 ayat dalam Al-Quran. Antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi jangan lupa supaya menampilkan wajahnya ini. Karena di hadapan saya hanya ada berapa orang nih yang nampil itu. Ada Pak Andin, ada Pak Budi, kemudian yang lain-lain tuh belum nampil nih. Jangan-jangan dibuka terus tidur nih. Nah, Pak Musin ada nih. Kemudian Bayur Lor PKM ada nih. Lor yang namanya Lor Utara ya. Oh, Pak Dani mungkin ya. Lalu Pak Herman ya tuh coba dari Jawa Tengah ada di Brebes itu. Sudah hadir mungkin dari tadi. Terus siapa lagi? Ya. Ayo buka Pak Wawan sudah siap. Nah, kita ulangi yang kemarin. Jadi karena derajatnya paling tinggi, ya. Tapi hati-hati, harus dipertahankan. Seperti apa mempertahankannya? Fungsikan anugerah 3 kepada kita. Hati, ya, hidupkan hati. Orang yang hidup hatinya itu akan mampu memahami perjalanan hidup ini, ya. Siapa kita, siapa Allah, tahu. Allah Rabb kita, tempat bergantung kita. Kita hambanya yang harus taat, setia, jangan mengecewakan Allah. Kemudian juga kita memahami perjalanan hidup. Kita ingin ditolong Allah, tapi jangan lupa kita juga harus menunjukkan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lihatlah di rumah, cintai seluruh keluarga, ya, selamatkan dari adab neraka, muliakan orang tua, jangan syirik maksiat kepada Allah, contohlah kepribadian Nabi dalam hidup ini, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan cintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Itu tidak hanya lip service, ya, bukan hanya di lidah kita saja. Mari kita wujudkan, tunjukkan kepedulian kita pada orang. Seperti kemarin pernah saya cek, kalau di perahu ada yang bolongi di zaman Nabi, nah, jawabnya ada yang cuek aja, biarin aja. Wah, kalau begitu kamu tenggelam semua. Tenggelam semua. Nah, maka kalau ada hal yang tidak baik di antara kita, ingatkan. Tapi jangan diumum, buang ngobrol yang mana gini ini ya. Tolong itu jangan dikatakan lagi. Udah, antar kita aja. Itu Nabi dalam menggait umatnya. Ya, mereka mencintai kita. Dan kita harus menjunjung tinggi ajaran yang disampaikannya. Karena tiadalah Nabi perintahkan, Allah perintahkan kecuali kebaikan. Tiadalah Nabi dan Allah larang kecuali itu akan merusak kita. Kita tinggalkan. Kesadaran inilah yang harus tertanam dalam diri kita. Maka di situ ditahan dengan kesabarannya. Tambahnya kemarin kita itu harus punya berlipat kesabaran. Karena Allah sudah memprediksi, ya, bahwa itu 15 abad yang lalu sudah diceritakan. Terbayang, sudah dilihat oleh Allah, ya. Nabi memahami bahwa dalam kehidupan perjalanan haji itu harus membentengi dari tiga penyakit, ya. 3 hama yang berbahaya. Ropas, pusuk, jidal. Ropas berkata jorok, berkata yang tak senonoh, ya.
mengarah pada seks atau kata kotor, ya, itu harus ditinggalkan. Karena berjubelnya manusia tidak pernah ada batas ketika kita tawaf, ya, orang mana, orang mana, orang mana. Ini yang harus dijaga. Pusuk, kedua pusuk. Pusuk itu pelanggaran. Tahu itu salah tapi dilanggar. Nah, maka ingatkan bahwa pelanggaran itu bisa mengurangi nilai ibadah haji kita. Ya. Dan yang ketiga, jidal. Nah, makanya di sini matangkan tentang bagaimana tata cara ibadah haji supaya jangan pertengkaran yang tak berarti di situ. Nah, seringlah hadir karena kalau orang sering hadir ya apa yang kita informasikan langsung nyambung. Kalau tidak banyak mengikuti ya khawatir di situ bisa rewel ya. Dan kalau memang ada yang belum hadir ya kami sudah siapin mulai hari ini hari Ahad tanggal 2 itu harus sudah ada jumlah dari 14 orang ya yang harus ada Bimlat intensif namanya. Sekali lagi, Bimlat intensif. Ya. Yang targetnya mengejar ketinggalan, yang mungkin hanya 1 kali, ya, mungkin 4 kali, yang lain kan lengkapnya sudah 11 kali. Kami sudah banyaknya menyampaikan, Alhamdulillah, artinya kukuhkan dengan TS itu, taatnya, solehnya, kemudian solidnya. Nah, untuk mencapai itu, ya kita alhamdulillah termasuk juga materi, termasuk juga informasi kita sudah menjalani 11 kali. Kemudian keimanan juga ya harus dijaga itu yaitu ya jangan sampai kita eh, tinggi derajat dijatuhkan lagi sumarodadnau asfala safilin. Kenapa? Ya kemarin sudah dibilang bahwa punya hati tak berfungsi, telinga tak berfungsi, mata tak berfungsi. Ya. Artinya apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan dalam hati itu tidak menggugah diri untuk bisa bersikap. Nah, jadi adanya yang 3 ini, telinga tempat masuknya info, mata tempat masuknya info, nah, hati tempat masuknya info. Nah, diolah akal pikiran akhirnya mengomando dengan semangat hawa nafsu yang terkendali, komando oleh akal pikiran, maka muncul semangat yang istimewa untuk menyikapi apapun yang kita hadapi. Insya Allah sikapnya akan baik. Begitu caranya dalam kehidupan ini. Tapi kalau tidak, ya mereka seperti binatang. Manusia-manusia yang tinggi derajat bisa jatuh menjadi seperti binatang. Bahkan lebih atah adol. Kata orang tua kita, adol. Ya, artinya adol itu lebih sesat. Gitu, ya. Nah, inilah yang dari hati ke hati harus tertanam pada keluarga kita, kepada regu kita, dan kepada rombongan kita. Ya. Jadi tanamkan, nah, karena di sana sudah makai, sudah siap, sudah makai. Suara saja sedang saum dilatih. Kalau ada yang teriak, awas. Walayaskhom. Kamu jangan teriak-teriak. Sampai Nabi lupa mengumumkan Lailatul Qadar. Karena ada di belakang masjid itu yang bertengkar. Dipanggil oleh Nabi, gara-gara kamu aku lupa mengumumkan Lailatul Qadar. Nah, ini berbahaya, teriak-teriak. Jadi mengganggu. Ya. Dan itu satu pembinaan akhlak mulia. Pembinaan akhlak mulia. Dan terbawa nanti untuk berhaji. Jadi jangan mudah teriak-teriak. Kecuali yang baik, kumpulkan, mengamankan. Nah, jadi jangan sampai seperti di pasar teriak-teriaknya itu ya. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, menyejukkan sekali ajaran Allah dan Rasulnya itu kalau kita laksanakan. Saling menghargai, saling menghormati, ya. Di situ kalau ada apa-apa, ya kita bicarakan dengan baik-baik. Dijauhi sifat sombong, dijauhi kebencian, dan jangan sampai terjadi ada marah. Ya, marah itu harus ditahan. Bagaimana sahabat menjawab pertanyaan Nabi. Siapa orang kuat? Sahabat menjawab, wah,
kalau berkelahi selalu menang, Rasul salah. Orang kita itu yang meliku nafsahu indal godobi, itu menjaga hawa nafsunya, marahnya di saat marah. Jadi seperti itu, sangat hebat itu Abu Bakar ketika yang menghantar minuman lalu tumpah pecah gelasnya, hampir marah, tapi pelayannya itu langsung menyampaikan hadis-hadis Nabi dan Quran. Jadi Tuhan, orang-orang takwa itu selalu kadimina guedo, menahan marah. Ya, saya tahan marah. Tidak saya marahi kamu. Wa'afina ninas. Nah, dan pemaafkan aku. Itu juga perintah. Ya, saya maafkan kamu. Kemudian setelah itu belum ke belakang juga si pelayannya itu. Dan diberitahukan kelengkapan dari menahan marah adalah memberi sodako. Baik, akhirnya diberi sodako beberapa dirham, rogo sakunya diberikan kepada pelayan yang tidak sengaja menumpahkan air untuk sahabat yang sebagai tamu Abu Bakar. Nah ini teladan yang pernah terjadi, yang mestinya marah maka ditahan marahnya, diganti dengan pemaafan, kemudian disusul dengan sodako. Indah itu, indah sekali ya. Jadi seorang mukmin itu senantiasa terjaga. Dan kemudian bagaikan lebah. Lebah itu gimana? Ya saling menolong, saling melindungi. Nah, apalagi ada hadis Abu Daud, kalau pi'unil abdi makanan abdu pi'uni akhihi. Selama orang itu memperhatikan menolong orang lain, Allah siap di atas kita ini mengawal dan melindungi serta memperhatikan kita dengan pertolongannya dan rahmatnya. Nah itu pegang sekali. Kalau kita lepas tidak pernah memperhatikan orang lain, keluarga cuek saja, yang lain biar yang lain. Ya udah, Allah juga melepas kita. Itu yang dikhawatirkan. Maka duyukullah dari lantuman adalah harus ikhwannya itu, namanya ikhwatun itu, persaudaraan itu harus kokoh kuat, yang terwujud saling menolong, terwujud memperhatikan, terwujud saling mengingatkan. Ya, nah inilah cinta kita kepada orang lain seperti mencintai diri sendiri. Ya, potretnya kemarin sudah saya sampaikan di perang Yarmuk saja, di saat akan menghembuskan napas ketika terak air, orang datang ke situ tidak terminum karena di sampingnya ada teriak juga minta air. Coba mungkin dia lebih membutuhkan dari aku. Berikan juga itu Pak mereka Ikrimah. Setelah itu teriak lagi yang ketiga, ya saudara Iyas itu, ya sahabat Iyas. Akhirnya diberikan. Belum sempat diminum, teriak yang pertama. Ya, akhirnya diberikan yang pertama. Sebelum secangkir gelas diterima di tangannya, maka Allah sudah mengambil ruhnya. Kemudian ambilnya kepada yang kedua, yang ketiga, semua tidak sempat meminumnya. Itu persaudaraan yang sangat istimewa, walaupun di saat akan menghembuskan nafas yang bisa. Kemudian tentang kekompakannya, kemarin sudah kami bahas juga ketika akan makan siang. Ya, Nabi tidak pernah diberitahu di kemah, biarin. Tapi akhirnya semua turut serta ambil bagian. Ambil bagian inilah yang mesti kita tanamkan di antara kita, ya. Karena nanti itu banyak tugas pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh Regu, tidak diselesaikan oleh Karom, tidak diselesaikan oleh pembimbing-pembimbing, tapi harus dengan kerjasama. Kalau diambil oleh seseorang, ya tidak terbawa nasinya. Terbawa nasi, buah-buahan tidak terbawa. Nasi buah-buahan, airnya tidak terbawa. Tidak terbawa kesininya, kue-kuenya tidak. Nah, jadi kalau kerjasama, semua sekaligus naik lift dan datang di pantai kita. Jadi kesimpulan, kerjasama inilah. Satu hadisnya disebutkan bahwa yadullahi ma'al jamaah. Jadi tangan Allah di atas kebersamaan. Kemudian di samping itu kita juga harus memahami bahwa mukminin itu tidak seperti alat. Kalau alat itu kan
Kalau dikepuknya, lari terbang. Tidak lama datang lagi, bukan untuk menolong temannya yang dikepuk itu, tapi melanjutkan cari makannya. Kalau lebah itu, ya, dengan itu gaungnya suara berwibawa. Tapi kalau tidak ada yang mengganggu, nggak mengganggu orang, itu hebatnya. Tapi kalau diganggu jangan ditanyakan, jangan apa ditanya kalau dia itu akan dikejar itu ya. Akhirnya dikejar walaupun sampai ke ujung langit, ditungguin lagi bareng-bareng lagi ngejarnya. Nah, itu akhirnya kekompakan di dalam saling melindungi itu ya. Jadi Rasul juga mengatakan bahwa mukmin itu benar-benar bagaikan lebah kalau dia bertengger di sebuah apa namanya tangkai bunga untuk eh, adanya apa namanya mengisap madunya itu. Tidak merusak tangkainya, tidak merusak bunganya. Bahkan keberuntungannya terjadi pembuahan ya dari yang saya jantan dan saya betinanya di pohon itu sehingga jadilah buah. Itu membantu juga tentang pembuahan untuk bunga-bunga yang akhirnya jadi buah di tangkai itu. Dan sisi lain tambahannya orang mukmin itu kalau baca Quran ya, kalau baca Quran itu bagaikan jeruk. Kalau mukmin baca Quran bagaikan jeruk. Yaitu rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Harum gitu, wangi benar ya. Kemudian dimakan enak juga. Jadi mukmin bagaikan jeruk kalau baca Quran. Kemudian kalau mukmin tidak baca Quran, ya layak Quran. Seperti apa itu? Katamroh. Seperti kurma. Kurma itu laraha ya. Tidak ada harum. Nah, lariha tidak ada harum. Tetapi tokmuha toibun. Tapi rasanya enak. Jadi kalau bergaul dengan mukmin yang sejati, yang sebenarnya, walaupun tidak baca Quran, mungkin tersendiri kita tidak tahu membacanya, ya 5 menit, 2 menit sudah terasa nyamannya. Ya. Nah, apalagi kalau dia sering baca Quran, ya semakin harum namanya. Nah, sekarang orang munafik. Munafik baca Quran, ya seperti pohon atau dedaunan pewangi. Ya, pewangi, daun pewangi, buah pewangi. Ya. Tetapi kalau dimakan pahit juga, ya. Namanya juga ini hanya harumnya saja. Oh itu orang itu senang tuh ngaji. Kemudian kita bergaul dengannya, ternyata ngajinya hanya di luar aja, tidak ikhlas dengan hati. Jadi orang munafik itu ketika bergaul dengan kita walaupun harum, 5 menit, 10 menit, aduh sudah kelihatan kemunafikannya. Dan tidak nyaman kita bergaul dengannya. Apalagi kalau orang munafik tidak baca Quran. Maka itu bagikan bunga bangkai. Ya, bagikan bunga bangkai. Lewat saja kita sudah tercium baunya. Lalu bergaul dengannya, wah duri melulu itu. Hebat sekali Nabi membandingkan mukminin dengan munafikin itu ya. Jadi mukmin bagaikan lebah dan yang dilahirkan itu yang dikeluarkan madu. Nah, selalu menguntungkan sahabatnya mukmin itu. Ada pertolongannya, kemudian ada perhatiannya. Kalau ada kecelakaan orang lain diingatkannya. Allah itu akbar nikmatnya, indahnya mukmin itu ya. Nah, kemudian kalau menampak itu bagaikan lalat, apalagi kalau bagaikan lalat hijau. Lalat hijau itu di mana singgahnya? Ya di bangkai-bangkai. Ya, membawa penyakit itu. Kalau mukmin membawa barokah, menguntungkan orang di samping dirinya. Kalau munafik itu membawa kecelakaan, bawa penyakit. Ya, ini satu kehebatan mukmin, ya pertahankan mukmin.
Sekarang mutakin seperti apa ya? Mutakin itu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Orang mutakin itu indallahi atqakum, paling mulia. Nah, gimana perasaan orang yang takwa? Disebutkan manusia punya kebutuhan. Manusia suka bingung. Manusia juga ingin ada kemajuan. Dijawab oleh Allah. Jangan khawatir. Targetkan dulu kamu meraih takwa. Kalau sudah takwa, takilah, ya ja'alahu mahraja. Tidak bingung. Kalau terlanjur bingung, misalnya karena ujian, akan diberi jalan keluarnya. Ada way out yang indah. Ya, tidak berkutat melulu. Di situ akan move on. Oleh Allah akan di move on. Pindah ke suasana yang bagus. Tidak lagi dililit kehidupan yang bagaikan dilema tak pernah ada akhirnya. Kemudian ibu sekalian, kita seorang mukmin, seorang yang muttaqin, dilindungi segalanya. Nah, kemudian Anda menghadapi persoalan, pasti selesai oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sekarang yang dihadapi misalnya istiqomah belum, jangan khawatir, tamu Allah ditolong, takwa dulu kita. Ya. Aduh saya begini kurang sedikit lagi, ya besarkan hati. Maka pentingnya ada kajian-kajian ini untuk membuka sifat pesimis untuk optimis berdasarkan dari Quran dan hadis. Kita jangan melindungi diri sampai tidak tahu solusinya. Solusi terbaik ya album minallah bagus, selingnya bagus, album minanas bagus ya. Nah, Ramadan tempatnya solusi-solusi pembekalan itu ya. Nah, kemudian apabila kita mengetahui mukminin yang banyak kesulitan dikeluarkan karena sudah mutakin. Nah, itu status sosialnya sudah paling tinggi itu, paling mulia. Kalau paling mulia ya Allah berikan panduan untuk bisa ya. Wa minal tasib. Kalau butuh rezeki ya Allah berikan tentang hartanya, tentang pendampingnya, tentang sahabatnya yang setia, ya, tentang sahabat atau saudara perjalanannya yang baik. Rizki ingat ya, yarzuqu min haitsu bukan hanya uang, bukan hanya uang. Sebab ada kalanya untuk bisa menolong orang bukan dengan uang. Jadi pertolongan orang itu bisa dengan doa, bisa dengan tenaganya, bisa dengan uangnya, bisa dengan makanannya, dan berbagai masalah itu Allah sangat diberikan itu. Untuk menolong orang tidak mesti dengan uang saja. Kalau orang misalnya saat itu berdesakannya, dia ambil, kita gendeng, akhirnya seperti itu. Lapangkan tempat sholatnya. Kemelut itu untuk umat Islam, yakin Allah berkuasa atas segala sesuatu. Awas seperti jangan di keyakinan yang lain dalam wayang. Nah, wayang itu kan fiktif ya. Dia dalam kebingungan, dalam dilema, sampai terpisah keluar dari kemelut. Nah, itu bukan dari umat Islam itu, ya. Nah, sampai di situ diceritakan bagaikan makan buah si malakama, ya, seperti yakin menyampaikan pernyataan ini. Dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Nah, itu dilema menyelesaikan persoalan. Ya kembali ya, orang yang bertakwa, yang mukminin mutakin berhalaknya itu harus Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Minta pertolongannya, puji dulu Allah itu kau berkuasa atas sesuatu. Kami dalam menghadapi persoalan, berikanlah solusi terbaik. Maka akan diberi. Nah itu nilai takwanya. Ya semakin takwa itu, semakin dipercepat proses untuk pertolongan, semakin ajron kabiran, ajron adiman. Pahalanya juga berlipat beda dengan yang belum takwa. Ya. Jadi di Al-Quran itu diceritakan bahwa orang yang takwa itu keluarkan dari kemelut kesulitan, diberi rezeki yang tadi sangka, setelah ada kesulitan diberikan kemudahan, dan bayarannya mahal. Kemarin saya contohkan,
untuk ada tukang dengan kenek ya. Kalau sekarang rata-rata tukang 170, kenek 130, bedanya 40 kan. Pekerjaannya sebetulnya masih capean kenek itu. Waduh, misalnya bawa ke MR di bawah, tukang tek 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 tek. Kadang-kadang tidak kerja, hanya menunjukkan saja. Nah, akal pikiran, strategi, dan suatu. Nah, jadi di situ orang-orang yang bertakwa tentu dilengkapi dengan ilmu pengetahuannya. Nah, kemudian juga orang-orang yang bertakwa itu kalau di dunia seperti itu hidupnya ringan, terhormat, mulia, bahagia. Kemudian Allah senantiasa mengawalnya. Kalau di akhirat lebih istimewa. Ya. Inna lil muttaqina mafazan. Ada ikawa'naba wa kawaiba atroba wa kasan bihaqo la yasmuna biha lagwa wal kidaba jaza'a mir rabbika atau an hisaba. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu ada kebun-kebun anggur. Bukan hanya kebunnya saja, anggurnya juga siap untuk dipetik, dimakan. Ya. Dan apabila memakannya tidak pernah juga sampai buang air besar. Minum tidak ada buang air kecil. Di surga malam tidak ada yang ada siang. Sahabat bertanya, kan tidur itu kenikmatan, kenapa tidak ada di surga? Wahai sahabat, tidur itu buat capek. Di surga tidak capek, nggak ada tidur. Dan di situ umur muda-muda. Dan di situ tidak ada kakek, tidak ada nenek. Dan di situ pasangan-pasangan suami istri sebaya. Dan di situ juga tidak pernah ada maut lagi. Panjang umur. Makanya yakini umur manusia itu setelah dijadikan manusia panjang sepanjang-panjangnya. Hanya dibagi menjadi 3 alam. Di dunia berapa tahun, di alam kubur berapa tahun, dan di akhirat terakhir. Nggak pernah ada berakhir. Seseorang yang sudah dijadikan manusia itu abadi. Nah, tetapi ada 3 alam itu. Ini yang patut kita syukuri dan kita selamatkan. Ya. Nah, Bapak sekalian perlu diketahui nih, modal utama hidup ini iman. Kemudian setelah iman, pelihara imannya itu agar kita senantiasa melahirkan amal-amal soleh. Modal kedua ini adalah kesehatan ini, kesehatan. Karena modal kedua ini adalah keselamatan, ya. Walaupun ada kenikmatan, kalau tidak selamat ya tak bisa dinikmati. Modal ketiga kesehatan, ya. Modal ketiga kesehatan. Nah, supaya apapun juga dinikmati. Nah, makanya ketika minum air zam-zam, Allahumma ini as'aluka ilman, Nabi minta ilmu. Keduanya, rizqan wasi'an. Rizki yang luas dari berbagai segi, ya, berbagai penjuru, ya. Yang ketiga, sifanun kulidain. Yaitu obat segala penyakit. Karena kesehatannya sudah nomor 2 tadi, ya. Sudah nomor 2 keselamatannya. Nah, kemudian kesehatan. Nah, di situ terlanjur sakit, diharapkan kita segera sehat kembali, minta kepada Allah sifaan min kulidain, ya. Dan kemudian Nabi menyampaikan ayat di Quran, ya, bahwa sifaan itu ada 2, ya. Obat itu ada 2 obat penyakit hati Al-Quran, obat penyakit diri, ya, jasmani adalah madu. Ini di tafsir Al-Quran diceritakan. Rasul, saudara saya sakit. Kata Nabi, beri madu. Besoknya datang. Rasul tambah parah. Beri madu. Ketiganya datang juga. Sampai Rasul lebih menekankan lagi. Rasul, saya khawatir tentang kesembuhan. Apa sembuh atau tidak. Kata Allah, beri madu. Kalau sampai saudaramu tidak sembuh, yang dusta bukan Quran, bukan Allah. Yang dusta perut saudara kamu.
keempat kalinya diberi madu. Besoknya datang, sembuh Rasul. Nah, itu satu kejadian di zaman Rasul, bahwa madu itu asli, tentunya madu asli, bukan yang setelah lama di bawahnya banyak mengendap gula, bukan. Madu asli itu istimewa, walaupun dicelupkan korek ya, kemudian bisa menyala dan lain sebagainya, telur bisa matang. Kalau diminum juga manisnya bukan manis gula, manis madu, tidak terlalu manis, tidak terlalu tawar. Nah, jadi madu itu untuk diri kita dan jasmani kita, rohani Al-Qur'anul Karim ya, Al-Qur'anul Karim. Nah, kemudian ketakwaan juga perlu kita peliharanya, karena orang-orang yang beriman lalu ditambah saum mencapai status takwa. Nah, takwa adalah satu status yang paling mulia. Al-Hujurat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Sementara yang beriman itu disebutkannya antum a'launa in kuntum mu'minin. Nah, tinggal satu lagi yang harus kita kaji, yaitu tentang akhlak mulia membawa diri seorang menuju surga. Tidak terasa sudah lewat 38, sudah lewat 8 menit, maka tambahnya 2 menit biar 10. Tadi ada terlambat masuk banyak. Nanti diharapkan tepat waktunya supaya jam 3 tank itu sudah dibuka oleh Pak Sekjennya, dan karom lebih awal datang, lalu diajak-ajak semua ya. Nah, ini hari ini sudah berjumlah berapa tuh jumlah sekarang? 41. 41. Nah, belum meningkat dari yang awal. Awal 45, kemarin 39, sekarang 41. Wah, sudah bagus. Saya harapkan nanti sore menjelang maghrib, harap semua saja. Nah, insya Allah apa yang sampaikan bermanfaat, bernilai, bekal kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, berikanlah kemudahan untuk perjalanan ibadah haji ini, mudah berjalan keberangkatannya, mudah proses hajinya, mudah kembalinya, sehingga datang kembali dengan selamat di negeri kita ini untuk meraih haji yang mabrur. Cukupkan bekal dirinya, yaitu mukminin, mutakin yang berakhlak mulia. Cukupkan juga perbekalan rizki-rizki untuk kami, dan jadikan kami senantiasa memegang TS2, taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, taat kepada ulil amri, para istri taat pada suami, keluarga taat pada karu taat pada karom, kita semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh Rasulullah SAW. Ya Allah, mabrurkanlah ibadah haji kami, ampuni dosa-dosa kami, kabulkan doa-doa kami, jadikan kami kelak menjadi penghuni surga dan yang penuh kenikmatan. Semoga seluruh keluarga besar haji dan umroh lampu iman mendapatkan surganya dan bertetangga. Amin ya robbal alamin. Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wasabit aqdamana wansurna qawmil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu Pak Rija. Silakan. Latar belakangnya silakan ada ngaji sudes. Foto dulu untuk kenangan, nanti di share. Silakan. Foto dulu siapa yang berkenan. Oke, silakan. Kalau di foto wajahnya harus pada tampil. Kalau tidak tampil, tidak ada fotonya. Ya, kan tampil dulu. Pak Rija mau foto nih. Ya. Rekamannya sudah disiapkan Pak Rija. Nanti kalau ada yang perlu bisa dilihat. Ini Pak Hafid belum dibuka wajahnya, nanti tidak kelihatan. Kemudian Pak Uyud juga belum, Bu Siti Cariro belum. Kemudian Pak Saiful Hikmat belum, Guria belum. Kemudian siapa lagi? Pak Eri belum, Pak Hadi belum. Kemudian Pak Tribudi belum.
12 belum. Pak Dede, oh alhamdulillah Pak Dede hadir. Belum juga Pak, dibuka semuanya. Nah, sudah dibuka semua, baru di foto itu. Ya, mangga. Sudah buka semuanya belum? Ya, boleh Pak Rijal di ini kan. Oke, 1, 2, 3. Sudah. Senyum. Sudah barang jika tidur. Ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Till we meet again next time at 5 p.m. I hope the minutes before 5 you soon come in front of laptop. Thank you very much. Ilaliko hasil masak nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lep Pak Ustaz. Jelek, Serayana. Terima kasih semuanya. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdua, jangan. يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين